Baiklah, anak didik kami kelas 8, kita bertemu kembali ya belajar IPS pada hari ini. Kita harus menyelesaikan ya bab 3 ini, dan sampai di sini nanti materi untuk ujian tengah semester minggu depan. Adapun yang menjadi topik materi kita hari ini adalah tentang pendistribusian kembali ya, atau disebut dengan redistribusi. Itu kan kembali, distribusi tentu anak kami sudah paham ya, menyalurkan ya. Jadi redistribusi ya, apa yang didistribusikan ya, pendapatan nasional. Pendapatan nasional kita itu kan yang ditampung di APBN, salah satu sumbernya adalah dari pajak ya. Pajak ini banyak ya, dan juga dari hasil usaha, termasuk ekspor kita ya, termasuk dari barang-barang tambang kita. Untuk apa itu didistribusikan kembali? Kalau kita melihat buku paket yang di halaman 180 ya sampai 181, ada gambar di situ ya, bagaimana misalnya ketimpangan itu yang sangat nyata ya di halaman 180 dan 181 ya. Kita analisis gambar itu, bagaimana misalnya ada di sana bangunan-bangunan pencakar langit bertingkat, dan ada justru gubuk derita yang tidak layak huni. Kemudian di gambar berikutnya ada di sana tempat perbelanjaan ya, supermarket, dan justru disandingkan dengan tempat perbelanjaan untuk masyarakat miskin ya. Jadi ketimpangan ini yang tidak bisa dibiarkan. Itu amanat daripada Pancasila, nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu tanggung jawab pemerintah untuk pemerataan. Jadi sebenarnya tujuan daripada redistribusi ini adalah pemerataan ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Barangkali anak didik kami ada orang tuanya yang mendapat program bedah rumah ya, kemudian ada misalnya mendapat bantuan ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang mendapatkan program misalnya PKH ya, program keluarga harapan. Ada anak didik kami yang mendapatkan beasiswa ya, kartu Indonesia Pintar ya, kemudian termasuk BOS ya, bantuan operasional sekolah, pupuk bersubsidi ya, pupuk yang harganya disubsidi, dibantu oleh pemerintah, kemudian bahan bakar minyak bersubsidi, dan program-program lainnya. Jadi banyak, bahkan sampai pendidikan tinggi ada namanya program bidik misi ya. Itu biaya pendidikan mahasiswa miskin dan berprestasi ya. Ingat, bukan hanya miskin tapi harus ada prestasinya, dan itu dibantu oleh pemerintah ya. Tentu melalui apa? Bisa melalui pajak ya, subsidi ya, bantuan-bantuan harga. Barangkali di kami ada di situ untuk merangsang pemikiran di kami. Di slide kedua ini nanti akan Bapak buat semacam lembar kerja kepada adik kami berdasarkan analisis yang ada di halaman 182 ini. Jadi silahkan nanti dianalisis gambarnya, Bapak bagi nanti PowerPoint-nya. Kemudian ada aspek yang harus dikaji dari segi pemerataan, bagaimana ya perbandingan gambar itu, apakah merata? Kalau merata apa alasannya? Kalau belum merata apa alasannya? Kemudian dampaknya, dampak daripada ketimpangan itu apa? Apa yang terjadi? Ya, apakah bisa terjadi kriminal, tindakan kriminal, perampokan, penodongan, ya, narkoba? Kemudian apa upaya yang dapat dilakukan untuk pemerataan itu? Itu tolong diisi nanti, ya. Baca petunjuknya nggak usah dicatat. Langsung aja nanti nomor aspek hasil analisis dari gambar yang ada di halaman 182 ya. Jadi dengan begitu nanti sudah gampang
anak didik kami memahami apa itu redistribusi, ya. Udah Bapak katakan, itu kembali distribusi, menyalurkan kembali pendapatan nasional itu, ya. Jadi pendistribusian kembali pendapatan masyarakat, ya, kelompok yang kaya kepada kelompok yang miskin, baik yang berasal dari pajak maupun sumber-sumber lainnya atau pungutan-pungutan lainnya. Jadi redistribusi ini penyalur ada dua, vertikal, ya, dari miskin misalnya ke orang kaya, dari orang kaya ke orang miskin. Ada yang horizontal, ya, datar dia dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ada beberapa program redistribusi untuk pemerataan, ya. Jadi sasarannya tadi pemerataan, ya. Barangkali ini tanggung jawab negara ini di pasal 33 juga, ya, itu landasan ekonomi Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Boleh dibaca nanti kalau ada undang-undang dasarnya pasal 33, ada beberapa ayat itu. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang sangat vital dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tentu, ya, makanya pemerintah menjamin ada akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, bagi rakyat miskin. Jadi yang kaya akan mensubsidi yang miskin melalui pajak salah satunya. Ya, apa itu kebutuhan mendasar? Di kelas 7 sudah dipelajari itu. Yang primer, sandang, pangan, papan, termasuk sekarang akses kesehatan dan pendidikan. Makanya jam Kesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Ada BPJS. Ya, bahkan barangkali kita sering melihat pemimpin mengatakan BPJS akan gratis, ya, disubsidi, minimal disubsidi, ya, termasuk pendidikan tadi. Ada BOS, makanya anak didik kami tidak bayar sekolah, bahkan buku pun disediakan, ya, yang di depan anak didik kami sekarang, ya. Itu contoh redistribusi, tujuannya adalah pemerataan dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di sini nanti ada beberapa program pemerintah. Ada bantuan langsung tunai (BLT), ada bantuan tunai bersyarat (BTB atau PKH), ada jaminan sosial atau social security, ada bantuan operasional sekolah dan beasiswa, termasuk anak didik kami yang SD ada dapat itu, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tapi syaratnya tadi harus pintar. Ya, bidik misi, barangkali ada kakak kalian yang dapat bidik misi, ya. Bantuan, ya, itu biaya pendidikan mahasiswa yang miskin tapi harus berprestasi. Jadi anak didik kami sekarang ini cukup banyak yang disediakan oleh pemerintah. Persoalannya anak didik kami mau nggak memanfaatkan itu, ya, program-program yang gratis, ya, yang disediakan oleh pemerintah. Jadi jangan langsung berpikir, tidak ada uang orang tua, saya miskin, bagaimana nanti saya mau kuliah? Ya, jangan. Kita doakan pemerintah kita ini, ya, menuju suatu kemajuan, ya. Itu harapan kita. Jaminan kesehatan masyarakat, jam Kesmas tadi, ya, itu beberapa program. Bahkan bisa melalui usaha, program kredit lunak, pinjaman, ya. Kalau biasanya orang yang meminjam ke bank, harus ditanya agunannya apa. Ya, bank akan menanya, kalau kau mau minjam, katakan misalnya 50 juta, 100 juta, apa agunannya? Ada surat tanah, ada surat kendaraan bermotor. Bagi kita orang miskin, ya, ke bawah, orang masyarakat menengah ke bawah, susah. Apa mau diagunkan? Tanah tidak bersertifikat, rumah tidak bersertifikat. Tapi kredit usaha rakyat, ya, syarat itu dipermudah. Misalnya cukup ada tanda tangan dari kepala desa menyatakan bahwa itu warganya dan dia akan buat usaha dan akan sanggup untuk membayarnya, dan bunganya rendah, ya, itu ya. Bahkan ada simpan pinjam perempuan misalnya, orang tua kita barangkali ada itu, ya. Ini semuanya adalah untuk menyerap tenaga kerja, pemerataan dalam distribusi pembangunan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, supaya rakyat kita sejahtera. Itu tujuan bernegara kita. Ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 145 alinea keempat itu tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, bahkan, ya, kesejahteraan umum, ya, ketertiban, bahkan ingin menciptakan perdamaian dunia, ya. Saat ini juga kalau kita lihat,
ya dulu namanya ada PNPM, ya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Sekarang ganti dengan dana desa. Luar biasa ya dampak daripada desa ini. Bahkan akses ke ladang, ke perkebunan warga itu diprogramkan pemerintah supaya yang mempercepat akses mobilitas ya hasil-hasil pertanian dari hulu sampai ke hilir, ya sampai ke pasar, dari proses produksi maksudnya hulu hilir pasar. Jadi biaya transportasinya rendah dengan adanya membangun jalan ini. Ya, jadi bisa menaikkan biaya produksi, termasuk nanti pupuk bersubsidi. Ya, pupuk bersubsidi kan itu sangat membantu masyarakat melalui kelompok-kelompok tani supaya tertib masuknya. Bahkan raskin, ada beras untuk masyarakat miskin, ada bahan bakar minyak, ya BBM. Ya, jadi luar biasa ya. Bahkan pemerintah berupaya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal maupun asing. Jadi pemerintah, perusahaan ini tolong sekian persen dari pendapatan kalian dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, pemerintah Kabupaten Samosir memanfaatkan itu. Ya, dari TPL, dari Hinalum. Ya luar biasa, kita apresiasi itu. Untuk anak didik kami yang masuk ke SMA unggul, apakah Yayasan Sukosuru, apakah DEL, ya ada namanya itu CSA, ya Corporate Social Responsibility. Jadi ada respon, ada program dari perusahaan itu untuk kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, termasuk pemberdayaan di masyarakat. Ya ada namanya annual fee, ya itu anak didik kami. Dan tentunya pemerintah harus ada regulasi mengatur ini, tidak boleh asal-asal, ada hukum, ya demi keadilan ekonomi. Beberapa alternatif praktik, ya distribusi pendapatan nasional Indonesia. Ada subsidi, ya subsidi itu kan berupa potongan harga atau memberikan tambahan modal kepada produsen. Seperti gas itu kan kita bisa dapat sekarang 20.000, ya bahan bakar minyak sekitar 7.000. Kalau harga umum bukan seperti itu. Kalau diekspor itu ke Singapura harganya bukan seperti itu, pasti akan lebih mahal. Tapi kenapa bisa murah? Ya karena harga itu dibantu, ya bisa tadi diberikan bantuan modal kepada perusahaan, ya subsidi pupuk dan BBM. Kemudian pengenaan pajak. Pajak itu adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dan boleh dipaksa. Ada undang-undang, wajib bayar pajak. Orang bijak taat pajak. Jadi pajak ini tadi bermuara dia akan menjadi APBN, pendapatan nasional. Ya, pajak orang Papua, pajak orang Sabang, ya Miangas, Pulau Rote. Jadi semua pajak itu dimasukkan. Ada namanya pajak pusat, ada namanya pajak provinsi, ada namanya pajak kabupaten, ada nanti jenis-jenisnya itu menjadi pendapatan nasional. Inilah yang kembali didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu berpihak kepada masyarakat yang lemah. Ya, ini subsidi ini dan pengenaan pajak ini menjadi ujung tombak daripada program redistribusi pendapatan nasional. Ya, nanti kami materinya akan Bapak bagikan. Ya, mudah-mudahan lewat penjelasan singkat Bapak ini bisa dipahami. Silakan mempersiapkan diri minggu depan kita akan ujian tengah semester. Ya, terima kasih.